Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak dan Ibu guru madrasah. Anda semua adalah pilar pendidikan bangsa yang luar biasa. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pola pikir yang penting, yang nantinya akan kita wariskan ke anak-anak didik kita. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya, sekaligus tantangan kita semua. Gimana sih caranya kita menanamkan rasa cinta tanah air yang tulus? Rasa cinta yang merangkul bukan yang memukul, yang menyatukan bukan malah bikin tembok pemisah. Untuk bisa menjawab itu, kita harus sadar dulu kalau ternyata ada, sebut saja, dua wajah nasionalisme. Keduanya ini beda banget, dan penting buat kita untuk tahu bedanya di mana. Jadi gini, di satu sisi, ada yang namanya primordialisme sempit. Ini tuh bahaya, karena fokusnya cuma ke suku atau kelompoknya sendiri. Ujung-ujungnya, ya curiga, konflik, benih perpecahan deh. Tapi, di sisi lain, ada yang namanya nasionalisme sehat. Nah, ini beda. Ini bukan lagi soal kita lawan mereka. Ini soal cinta pada tanah airnya, menghargai semua perbedaan yang ada, dan mendahulukan kepentingan bersama. Dan ini nih poin kuncinya Bapak Ibu. Kekuatan Indonesia itu bukan dari keseragaman. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Kekuatan kita itu ya dari keberagaman itu sendiri. Bayangkan, mozaik indah dari ratusan suku, bahasa, budaya. Itulah yang bikin kita kokoh. Dan inilah yang wajib kita tanamkan ke anak-anak kita. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Ada satu lagi nih titik rawan yang sering banget jadi perdebatan. Hubungan antara agama dan budaya kita. Pasti Bapak dan Imi sering dengar pertanyaan ini kan? Atau mungkin melihat kebingungan di mata murid-murid kita. Seolah-olah mereka ini harus milih, mau jadi orang beragama yang taat, atau mau jadi orang yang menjaga budayanya. Padahal, apa ya keduanya harus diadu begitu? Jawabannya, tentu saja tidak. Kalau kita pakai paradigma cinta, cara pandang yang penuh kasih, kita justru akan melihat sebaliknya. Agama dan budaya itu bukan untuk dibenturkan, sama sekali bukan. Keduanya itu justru saling mengisi, saling memperkaya. Mereka bisa jalan bareng, harmonis banget. Coba kita lihat hubungannya. Agama itu ibaratnya memberikan ruh atau nilai-nilai suci ke dalam budaya kita. Sementara itu, budaya memberikan warna yang indah, yang hidup pada cara kita beragama. Jadi ini penting banget ya. Menjadi seorang muslim yang baik itu bukan berarti kita harus buang budaya kita. Justru sebaliknya, budaya itu bisa jadi jalan buat kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biar makin kebayang, yuk kita lihat satu contoh konkret. Contoh yang kuat banget dan ya sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang nggak kenal sama gotong royong? Ini tuh udah kayak, ya udah jadi DNA-nya budaya kita kan. Nilai asli Nusantara yang ngajarin kita untuk saling bantu, kerja bareng buat kepentingan bersama. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi ajaran agama kita. Dalam Islam, ada konsep yang namanya ta'awun. Artinya apa? Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini perintah langsung loh, ajaran suci. Coba deh kita dengarkan lagi. Gotong royong, ta'awun, mirip kan? Ya jelas mirip. Nah, ini bukti nyata, bukti yang sangat jelas. Budaya luhur kita di Nusantara itu ternyata sejalan, selaras dengan ajaran Islam. Gotong royong itu bisa dibilang wujud nyata dari nilai ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada pertentangan sama sekali, justru saling menguatkan. Oke, sebagai penutup, mari kita tarik semua ini kembali ke tugas mulia kita. Ya, peran kita sebagai pendidik, sebagai pembentuk pola pikir generasi anak-anak kita. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi untuk jadi bahan renungan kita setiap kali kita melangkah masuk ke kelas. Pola pikir mana yang mau kita wariskan? Apakah pola pikir sempit yang gampang curiga dan memecah belah? Atau kita mau menanamkan paradigma cinta yang melihat perbedaan sebagai kekuatan dan melihat agama dan budaya itu bisa harmonis? Pilihannya ada di tangan kita semua, Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu Guru sekalian. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk terus menjadi pendidik yang mencerahkan bagi anak-anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.